Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusi zakiyah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita akan zuhur bersolat berjamaah dan saat ini kita sempurnakan i'tikaf kita dengan kajian atau taklim yang insyaallah topik yang akan dibahas yaitu Ramadan Syahrul Du'a, rahasia kekuatan doa dan zikir di bulan Ramadan. Insyaallah materi akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Mukhtar Khalid. Alhamdulillah saat ini beliau telah bersama kita. Insyaallah akan didampingi kajian oleh Bapak Haji Ridwan Kurniawan selaku Operation Senior Manager Regional Network 3 Jawa Barat. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, untuk semakin menambah keberkahan, mari kita buka kajian ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita simak kata pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ridwan Kurniawan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Darul Ihsan yang kita cintai ini. Kami mewakili dari panitia Gemar Ramadan 1445 Hijriah Masjid Darul Ihsan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mukhtar Khalid. Pak Kiai sudah join bersama kita di masjid yang mulia ini. Beliau insya Allah akan memberikan tausiah, gitu, ceramah dalam rangka Gemar Ramadan kajian Ba'da Duhur dengan topik tadi sudah disampaikan, Ramadan Syahrul Doa, rahasia kekuatan doa dan zikir bagi terwujudnya harmoni transformasi. Jadi mungkin Pak Kiai ini kebetulan kan momentum Ramadan, gitu kan, bersama dengan faktual yang ada di Telkom Regional 3 khususnya dan umumnya Telkom Group saat ini sedang transformasi. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa di Ramadan ini kita bisa mencapai, gitu, harapan terhadap transformasi yang sedang kita lakukan ini. Juga terima kasih kepada jemaah yang sudah hadir di majelis ini, masih tetap berkumpul kita bersama yang kita cintai ini. Semoga upaya kita meningkatkan kualitas ibadah saum Ramadan kita untuk menjadi saum ini menjadi saum yang terbaik, dan semoga ini menjadi amal kebaikan di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, jadi amal kebaikan dan juga sebagai catatan bekal terhadap Ramadan ini. Selanjutnya mari kita simak ceramah yang akan disampaikan di kajian Ba'da Duhur ini kepada Pak Kiai Mukhtar Khalid. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Pak Ridwan, Bapak Ibu, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa sholat duhur berjamaah. Sholatul rajuli ma'al jamati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baiti mumparidan. Sholat berjamaah di
lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di ruangan. Jadi barusan kita zuhur berjamaah 1 kali, yang sendirian 40 tahun bersebanding. Nah, mudah-mudahan kita khusus di awal bulan Ramadan istiqomah terus dalam berjamaah sholat ini. Satu dari sekian banyak keutamaan Ramadan adalah bulan yang paling banyak namanya. Ada 41 nama. Dan itu gambaran betapa padat Ramadan dengan kegiatan. Kalau ayat yang paling banyak namanya ayat kursi, kurang lebih 39 nama. Kalau surat yang paling banyak namanya surah Al-Fatihah, 36 nama. Nah, satu dari 41 nama Ramadan disebut Syahrud Du'a, bulan yang tepat untuk berdoa. Nah, jaminan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Mungkin di antara saya, Bapak dan Ibu, ada yang apa nih? Astajib lakum ini belum kita raih. Ada minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun belum meraih astajib lakum. Minimal 4 syarat supaya segera meraih astajib lakum itu. Nah, karena kita ini sekarang dikejar target, bukan dikejar-kejar, dan kita ciptakan Allah banyak kekurangan. Dengan sendirinya untuk mencapai target itu butuh campur tangan ilahi, butuh energi ilahi. Salah satu energi itu akan datang dengan kekuatan doa. Tapi supaya segera astajib lakum ini, satu, yakin dengan doa itu. Hadis Imam Bukhari, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, tapi kalian harus yakin doa kalian diijabah. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran coba lihat, doa itu nggak panjang-panjang. Walaupun pendek, tapi yakin bisa membereskan persoalan yang cukup berat. Coba kita para nabi, Nabi Yunus itu menghadapi 3 kegelapan. Gelap dasar laut, gelap dalam perut ikan, gelap tengah malam. Orang Sunda bilang sarumpek gitu. Sulah aja. Doanya pendek. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pendek tapi yakin, alhamdulillah Pak Ridwan, beres masalah itu. Surat Al-Anbiya 87. Banyak kesulitan di depan saya Bapak Ibu, mungkin rumah tangga, mungkin ekonomi. Bagus dapatkan itu. Mumpung bulan Ramadan. Lebih pendek lagi siapa? Nabi Ibrahim. Itu persoalan cukup berat, dibakar Raja Namrud, dan konon kabarnya melebihi 12 meter ya tinggi api itu, bahkan lebih tinggi. Tidak ada yang nolong. Saya itu nggak ada pasukan khusus. Doanya pendek gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat Ali Imran 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena yakin, alhamdulillah Nabi Ibrahim. Jadi kalau saya Bapak Ibu usia tertentu, biasanya doa itu susah apal, cepat hilang. Saya itu ngapalkan teh. Saya pernah dengar doa di antara rukun Yamani Hajar Aswad itu untuk ke-7 kalinya. Ibu-ibu keras itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikutnya tarik lagi di belakang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Jadi itu larinya ke 201. Nah, karena itu inna dina yusrun, agama itu mudah. Saya ke Bung Bulang, itu Garut Bung Bulang itu 80 kilo, Garut Bandung 60 kilo, belokannya saja 765 belokan. Meren gitu dah loba pisannya, boro-boro ngitung belokan. Boro inget doa yang panjang, udah ya salam salimna, ya salam salimna, Garut Bandung, Bandung Bung Bulang, terus saja. Tenang, inna dina yusrun, agama itu umpama kita ada masalah rezeki ini, udah daripada yang panjang tidak apa, ya rozak urjukna, ya rojak urjukna, ya rojak urjukna. Masih kena panjang tuh, ya rojak, ya rojak, ya rojak, rojak. Panjang tuh, jak. Manyalah segitu panjang tuh. Mengpeng Ramadan. Karena Allah tuh bukan melihat panjang pendeknya, pasti tidak yakin dengan doa itu. Nah, karena Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Jangan kan yakin, baru sugesti aja kan luar biasa. Saya Bapak Ibu punya langganan
dokter, coba pindah dokter, itu sugestinya beda. Jangan dokter lah, saya bapak punya langganan potong rambut, coba pindah potong rambut, sugestinya beda itu. Dalam hati, bawa goreng, dah bener goreng cukur itu, banget goreng cukur goreng, sampurna gorengnya itu. Kenapa? Sugesti. Saya punya jamaah ingin umroh sama-sama, upah mutawalid lah, yang ngadoakeun budak. Pas makan obat itu satu jenis, saya bilang teh. Si Akang doa obatnya apa? Pun lajek mah Pak Ustad, sugestinya antimo. Yang penting di tas ada antimo. Naik pesawat, naik kereta tenang. Kita ke komplek naik ojek antimo heula. Pas di Surabaya, uangnya meninggal dunia. Pak pipok sih. Istrinya tahu antimo belum dibawa. Pak jangan lupa antimo. Oh iya mah makasih. Makan terbang sampai Surabaya tidak mabok. Alhamdulillah salam. Pas duduk nunduk, baru sadar kancing hilang satu. Rupanya yang ditelan bukan antimo, kancing. Nerei kancingnya ku sugesti mah teu mabok. Ini kepada Allah. Jadi kalau saya ibu bapak dapat doa dari Ustadz ini, doanya sama, sumbernya sama, apalagi literaturnya sama, kenapa si A lebih dijabah? Kemungkinan besar keyakinannya berbeda. Kedua, jangan lupa kalau ingin segera meraih astajab imbangi dengan ikhtiar, karena doa tanpa ikhtiar itu bohong, ikhtiar tanpa doa sombong. Nah umpamanya a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini saya dengan Pak Ain Haji Semarang apa terus itu kan sedang sakit, ikhtiarnya apa? Medis. Ikhtiarnya apa? Terapi. Ikhtiarnya apa? Herbal. Terus saja. Kenapa? Penyembuhan itu ABCD. Saya kemarin ke Bojong Soang dalam rangka ikhtiar, namanya Pak Tatang. Ada yang duduk ibu-ibu, Ustaz saya punya penyakit begini sudah 30 tahun. Sembuhnya dengan apa? Minum jamu merah Papua. Dicoba katanya. Saya coba minum 2 kapsul, pada Isya pas sholat subuh saya dengan istri ke masjid, istri ke belakang mundurin. Kenapa mas? Bapak jalan aja jadi ada alus, nah gitu. Setelah ruku enak, jadi hilang sakitnya. Apa? Ikhtiar. Wa yaj'alu risya 'alal ladzina la ya'qilun. Tadi Pak Ustaz ini baca ayat surat Yunus ya. Wa yaj'alu risya 'alal ladzina la ya'qilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Ciri makhluk berakal itu ikhtiar. Nah, makanya dalam Al-Qur'an wa yaj'alu risya 'alal ladzina la ya'qilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Surat Yunus ayat 100. Ciri orang berakal itu ikhtiar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingin meraih dunia, apa ikhtiarnya? Kerja keras. Man qadda ala yalihi kana qal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat menghidupi keluarganya, qal mujahidi fisabilillah, sama dengan jihad fisabilillah. Inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha shalah walas sadaqah walal haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, tidak dimaafkan dengan sedekah, tidak dimaafkan dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiruhal hammu fi talabil maisha. Hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Jadi makin kerja keras orang itu, jihadnya makin tinggi, jangan lupa makin banyak dosanya berguguran. Karena kita punya anak itu amanah hakikatnya dari Allah. Mesantren butuh biaya, sekolah butuh biaya. Punten, pipis saja sekarang bayar 2.000, BAB 4.000. Mun mencret mahal, kan bolak-balik beneran. Nah, saya pernah di Tasik itu pas BAB uangnya 10.000 saya lari. Pak Haji, iya penghasilan anak 4.000, geus naik itu cinta. Jangan geus naik karena 6.000 pan paket Pak. Tiap pasti kiih. Oh, bener maneh gitu. Jadi untuk ayyusri hal ma'isyah, mengubah taraf hidup itu butuh kerja keras. Dalam Al-Quran Al-An'am 132, walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Walaupun gelarnya berendel, kalau males jangankan ngubah bangsanya, dirinya aja nggak berubah. Walaupun nggak sekolah, punten, kalau kerja keras ada yang disebut dengan Rohman.
kasih sayang Allah kepada orang yang kerja keras tidak melihat agamanya apa. Makanya dalam kitab Nasail Ibad ada 3 yang tidak beres dengan 3. 1, al-ghina bil muna, ingin kaya dengan melamun. Itu tidak mungkin, melamun yang bengar, tidak mungkin. Minimalnya kerja keras. Pekerjaan apapun kalau ditekuni kerja keras pasti akan mengubah nasibnya. Kedua, asy-syababil hudabi, ingin awet muda dengan nyemir rambut. Tetap kelihatan yang sudah tua itu. Saya pagi di Sabuga ada seorang bapak rambutnya hitam itu, tapi jalannya miring ya. Angge sekolah cing masih. Terakhir, al-afiyatu bil adwiyati, ingin sehat hanya mengandalkan medis. Ada sehat tanpa medis, ada sehat tanpa obat kimia. 1, silaturahmi. Hadisnya jelas, siapa yang dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, sambungkan silaturahmi. Kedua, bahagia. Siapa yang senyum bahagia sehari semalam 15 menit saja, dipastikan usianya nambah 1 hari. Itu ada penelitian di Eropa. Nah, 1 dari 3 adalah yang tidak beres dengan 3 itu, al-ghina bil muna, ingin kaya dengan melamun. Nah, karena itu imbangi dengan ikhtiar, imbangi dengan ikhtiar. Doa tanpa ikhtiar bohong, ikhtiar tanpa doa sombong. 2. Nah, yang ketiga, jangan lupa ulang-ulang doa itu. Karena ternyata kata Nabi, mintalah kepada Allah, diulang-ulang. Fa innallaha la yamallu hatta tamalu. Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu hatta tamalu, sampai engkau sendiri yang bosan. Kadang di saat mepet, belakang Firaun, depan laut. Saat itulah Nabi Musa diijabah doa. Dan Nabi pernah mengulang-ulang doa sampai sehari semalam. Ada riwayat 3 hari 3 malam di Madinah. Saat itu Yahudi Nasrani gabung semuanya. Umat Islam hanya setengahnya. Nabi saat itu bikin 7 pos. Pos pertama Nabi, kedua Sayyidina Abu Bakar, dan seterusnya. Sehari semalam dari riwayat Rasul berdoa, tidak berhenti. Mengurangi makan, mengurangi tidur, sampai para sahabat pada khawatir, Bapak Ibu. Ya Rasul, engkau kurangi makan, kurangi tidur demi berdoa. Apa kata Nabi? Saya tidak akan berhenti berdoa di sini sebelum ada jaminan menangnya umat Islam. Akhirnya turun ayat di sini. Inna fatahna laka fatham mubina, terkenal dengan Masjid 7. Jadi kalau Bapak Ibu umroh di Madinah, mampir di situ. Disitulah Nabi menjamin doa beliau itu diijabah setelah sehari semalam berdoa. Yang dibaca 3 dari riwayat. 1 yang tadi, Allahu Rabbuna la syarikalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan yang terakhir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Nabi yang sudah dijamin doanya dijabah, sempat Bapak Ibu sehari semalam berdoa. Makanya kalau kita fokus nih, ada masalah anak, udah kalau perlu Ramadan tahun ini 5 hari pertama, anak pertama, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin, Rabbi habli minas solikin, sampai taswirul fani fil walad, terbayang wajah anak kita. Makanya anak jangan terlalu banyak, saya nggak bayangkan anak. Wis loba di mana-mana riweuh gitu. Nah, kata Nabi, fokuslah dalam berdoa, ulang-ulang doa itu, karena kita tidak tahu dari doa keberapa doa kita didengar oleh Allah. Nah, jangan bosan dalam berdoa. Intirul farud minallah ibadah, menunggu doa diijabah termasuk ibadah. Nah, kita percepat. 2 ya, 3, supaya doa kita ini diijabah, ada faktor penunjang untuk mempercepat doa. Salah satunya, kullu doa mahjub, setiap doa akan terhalang hatta yusalluna ala nabi, sampai orang itu bersolawat kepada Nabi. Solawat dulu, mangga. Dan solawat ini luar biasa. Ada satu buku saya dapat di Jericho, dahsyatnya solawat. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad, itu solat yang paling ringan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam kitab Mukhtarul akan diturunkan 70 pintu rahmat. Salah satunya, 1, rahmat Allah berupa diberi kekuatan di luar jangkauan akal manusia. Itu salawat. Sekarang lagi viral, ada seorang atlet voli dari Indonesia yang sedang main di Liga Korea. Salam ini teh. Megatron Pak ya? Megatron. Bapak Ibu sampai orang Korea nyebut ini dari planet lain kayaknya. Karena orang yang kena cemes itu sampai ada yang pingsan segala. Akhirnya ngariung, Pak. Diteliti oleh wartawan Korea.
ini orang ini apa nih resepnya? Setiap mau serpen gerak-gerak lidahnya, istirahat mau minum duduk gerak-gerak lidahnya. Hanya ngumpul, kamu baca jimat apa? Di sana jimat gitu. Ini desak terus. Akhirnya dia cerita, saya orang Jember. Ada kebiasaan sejak kecil saya itu ditanamkan main di masjid di kampung saya itu katanya. Jadi Bapak Ibu, musibah besar kalau anak-anak kita sudah tidak pernah ke masjid. Bawa ke masjid, gandengkeun da ada episode pastilah satu saat aja diem. Leungit cenalkeun ciri ka masjid. Menjelma teu pernah leungit cenal di masjid berarti tara ka masjid. Kedua, amanah ibu saya kita tanya, kamu mau senangnya apa? Poli, sok kerja kelas rata. Tapi walaupun atlet, walaupun kamu pedagang, pegawai, jangan lupakan sholawat. Ternyata yang dibaca itu apa? Sholawat. Jasar orang soleh. Setelah dapat uang banyak dari Korea, sekarang lihat apa? Bikin masjid. Insya Allah akan diresmikan oleh Pak Gubernur. Inilah contoh, ada energi ilahi dengan sholawat. Kedua, makna kufiah amrud dunia adalah diturunkan rahmat. Kata malaikat Jibril, bila ada air yang jatuh Muhammad ke bumi, saya tahu berapa debit air yang jatuh. Kalau orang Sunda bilang ada cuk celak, ada ngagebret, muruh muy, muruluk, ya muruh muy mah belum sambel, muruh muy, makar pisang, ngagebret. Kata Jibril, saya tahu berapa jumlah air yang jatuh. Tapi bila di satu tempat ada yang sholawat, saya tidak tahu berapa rahmat Allah mengalir saat itu. Yang pemarah jadi tidak marah, yang asalnya sulit jadi mudah. Kenapa? Rahmat Allah dengan berkah sholawat. Ketika akan demo kedua 112 di Jakarta, bingung Brimo menghubungkan para ustadz. Ini solusinya gimana supaya tidak ada kerusuhan? Akhirnya kesimpulannya apa? Ada pasukan khusus baju putih, kopiah putih, kerjaan cuma dua. Apa? Sholawat dan Asmaul Husna. Dan ternyata benar adem. Nah, tiga, yang dimaksud kufiah amrud dunya itu adalah diijabah doa-doanya. Ada yang baru-baru ini diijabah doa Ibu Prof Hajah Nina Lubis, itu pembimbing saya. Pak Mutar ke sini dengan ibu, diajak makan di Sancang. Ternyata yang diundang itu 20 keluarga. Saya nanya, Bu Prof syukuran apa? Pak Ustadz rumah kebeli kan? Alhamdulillah. Di mana? Di Sukaluyu kan? Sesuai dengan kemampuan saya. Karena saya sudah nggak punya utang lagi kan? Alhamdulillah. Saya kebetulan dekat. Bu, resepnya apa? Doa diimbangi dengan sholawat. Doanya itu, Robbi anzilni munjalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Kemudian baca sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sampai Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jam berapa Bu ngadoana? Jam 1 malam sampai subuh. Karena saya logika saja kan, kalau berdoa pada duhur pada asar, yang berdoa banyak. Jadi operatornya sibuk, Pak. Tamun tengah peting jempling engal ijabah. Dan ini betul loh, ayo. Betul ini. Dan ini luar biasa ini. Jadi kalau kita belum dijawab, ada faktor punya salawat. Berikutnya keempat, kalau ingin segera astajib lakum, berdoalah sambil belinang air mata. Kenapa yang sudah haji atau umroh di Mekah diijabah? Mekah itu asal kata dua, baka yabki bukaan, artinya belinang air mata. Orang yang berangkat haji dan umroh diantar dengan linangan air mata. Yang antar nangis, yang diantar nangis, tawaf nangis, sendal hilang nangis semuanya. Itulah Mekah. Sampai terakhir ada penelitian ya, kenapa di Mekah diijabah? Salah satunya bukan hanya tempat, tapi orang yang menangis. Dan sahabat pernah nanya, fa ilam tabku ya Rasulullah, saya nggak bisa nangis ya Rasulullah. Fatabaku, sok pura-pura nangis saja. Saya pernah diamanati, mau bangun masjid, dana terakhir belum krispon 1,8, ngumpulkan uang 1 tahun dapat 60 juta. Pak Lurah manggil saya, Kang Haji jadi bangun masjid, lah panitia ngumpul aja. Saya bilang, nih apalkan nih doa, ya kudus ajib lana bil pulus 1,8 untuk masjid tah badan tahajud. Tapi usahakan kudu careurik. Aduh hesenya kumaha cenah. Akhirnya kita latihan nangis. Asalnya pura-pura itu terus pura-pura. Ujungnya ya saya dengan istri pertama kali nangis. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Pengamalan melahirkan pengalaman.
Lama-lama istri saya udah tahu kalau sudah nangis tengah malam pasti besok dapat tuah. Apalin teh? Mata sebelum tidur sok mesen, Pak, kecerik deui beres gitu ya. Dan ternyata Allah itu mudah dipengaruhi air mata kita. Sahabat yang mempelopori menangis dalam doa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu nangis, sholat, nangis, tahajud, nangis, dan Rasul ngaji gelar rajulun asifun, laki-laki yang gampang berlinang air mata. Tiap sahabat punya gelar nanti. Dengan yakin, diulang-ulang, imbangi dengan ikhtiar, berlinang air mata, doa kita akan mengalir sampai 7 keturunan. Boleh jadi saya Bapak Ibu sudah meninggal, doa kita terasa oleh anak kita, doa kita terasa oleh cucu kita, anak kita terasa oleh buyut kita. Waktu saya pertama kali ke Mekah 92, itu pun wallahu a'lam, itu nggak sengaja karena ada dikasih orang. Pas sampai ke Masjidil Haram, tawaf umroh waktu itu, ada ibu-ibu bawa jengkol, jengkol gede kieu Pak Mutar sana, jengkol di mana ya? Abdi kan mehan Pak cing teh ka dieu. Saya langsung ingat itu doa Nabi Ibrahim. Coba, Nabi Ibrahim sudah ribuan tahun wafat, kita menikmati dampak doa Nabi Ibrahim itu. Kenapa? Albirru hukmun bi ghairi fa'ili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukannya. Nah, Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia, doanya terasa. Madinah subur karena doa Rasul SAW. Sampai ada satu kurma ditanam oleh sahabat tidak tumbuh, sahabat kedua tidak tumbuh, ditanam oleh Nabi tumbuh. Namanya kurma Rasul. Ada 11 jenis itu. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang rutin makan kurma Rasul 1, 3, 5 tiap pagi, maka dijamin terjaga dari ilmu sihir. Ada ibu-ibu nanya, gimana Pak Ustaz mau 1 kilo jadi tukang sihir ya cing gitu. Hadis nage hiji 3, 5 cing yang beure cing gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Rasul sudah wafat. Tapi Madinah subur karena doa beliau. Artinya, jangan berhenti berdoa. Kalau toh saya Bapak Ibu tidak meraih itu, insya Allah anak kita tidak meraih itu, bawahan kita berikutnya. Kenapa? Karena penting yang mendoakan yang sudah wafat itu sebagai tanda terima kasih. Berikutnya, yang kedua, ketika kita merindukan ayusrihal ma'isyah, dengan yakin diulang-ulang, air mata keluar, imbangi ikhtiar, itu dipastikan nasib kita akan lebih baik dengan kekuatan doa. Karena kita butuh energi ilahi. Baru-baru ini ada seorang, kembali saya ngobrol dengan Dirut Rumah Sakit Muhammadiyah, Pak Prof. Kausar. Beliau baru bikin bangunan. Benar Pak Ustaz, baru ingkun kakinya juga sakit sama saya. Ini bangunan ini diwajibkan akal. Pak, yang dibaca apa? Saya membaca Taubah terakhir. Saya ikhtiar sana sini, ke Unisba sana sini. Saya dapat ilmu dari Prof. Miftah, katanya dulu waktu kuliah mendapatkan ilmu itu. Hasbiyallah la ilaha illahua alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, tunjang dengan sholawat. Kedua, kalau dengan sholawat sudah diamalkan, belum juga diijabah. Yang kedua, dampingi dengan bacaan Quran. Karena bacaan Quran itu ternyata akan mempercepat doa kita diijabah. Ketika kita berdoa di satu tempat, ya Allah, hamba-hambamu sedang berdoa. Siapa yang diijabah doanya? Allah utus para malaikat. Periksa siapa di antara mereka yang paling banyak sholawatnya. 1000 yang berdoa, 1 yang paling banyak sholawat, itu yang pertama diijabah. Sholawatnya sama semuanya, tapi mereka masih berdoa. Allah ngasih keringanan yang kedua. Periksa siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. 1000 yang berdoa, 1 yang paling banyak hafalan Qur'annya, 1 orang itu yang pertama diijabah. Periksa semuanya. Ternyata hafalannya sama. Kulhu ina atau ina. Nah, termasuk ustadznya. Terus Imam Syafi'i ketika beliau sakit minta doa kepada Sayyidah Nafisah. Beliau seorang cucunya Sina Ali, buyutnya Rasul, sempat menghatamkan Quran 4000 kali, 7 kali haji. Saya dapat di kitabnya ada satu riwayat seperti itu. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kau minta didoakan, minta doalah kepada orang yang banyak hatam Quran, banyak hafalan Quran. Mereka masih berdoa, kasihan kalau tidak diijabah. Allah ngasih keringan yang ketiga. Kalau begitu periksa siapa di antara mereka yang berdoa itu yang paling rajin berjamaah sholatnya. Ternyata berjamaah sholat itu mempercepat doa kita diijabah. Berjamaah sholatnya belang betong, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, tapi mereka masih berdoa. Kata Nabi, kalau begitu kata Allah,
kalau begitu periksa siapa di antara mereka yang paling dermawan kepada yatim piatu dan orang miskin. Jadi makanya bulan Ramadan disebut juga Syahrus Sakhi, bulan dermawan. Mangga diagendakan, boleh pribadi, boleh kantor, boleh organisasi, mendatangkan atau mendatangi silahkan. Minimal sesuai kemampuan 3, 5 silahkan, ajak makan dengan mereka. Untuk apa? Mempercepat doa kita diijabah. Karena ibadah sosial dalam Islam jauh lebih banyak dibandingkan ritual. Sampai ada hadis yang luar biasa, as-sa'i alal almarati kal mujahidi fisabilillah. Nikah dengan janda kaya atau duda kaya demi menolong yatim piatu kal mujahidi fisabilillah. Itu sama dengan jihad fisabilillah. Nah, saya punya daftar 10 janda terkaya di Jawa Barat. Ada 10 duda terkaya, yang duda tinggal 4, yang janda kalau nggak salah tinggal 6 kalau nggak salah. Macam-macam, misalnya ada yang 80 tahun, 70 tahun. Keun lah kedeng-deng mautnya. Gitu. Nah, sepertiga Mekah itu Bapak Ibu punya Siti Khadijah. Sampai habis. Satu saat Rasul pulang, ada asap. Sudah lama nggak ada asap. Siti Khadijah sedang nangis. Kenapa nangis? Kata, apakah hartamu yang saya habiskan demi kepentingan Islam? Siti Khadijah langsung kaget dan mengatakan, saya menangis karena ingin berkorban lebih daripada itu. Dan inilah Siti Khadijah. Makanya ketika Nabi nikah dengan Siti Khadijah, itu diobati oleh 9-10 wanita, tetap tidak terobati. Karena Siti Khadijah itu wanita terbaik. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mangga dermawan, silahkan. Mau ke yatim piatu, mau ke panti asuhan, mau perorangan diajak makan, silahkan. Saya juga sama lagi latihan untuk mendatangi panti-panti asuhan untuk memberikan makan supaya cepat dijabah doa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, kalau sudah dermawan belum juga diijabah, kata Nabi SAW, hendaklah engkau pergi ke masjid untuk beriktikaf. Ini waktu yang bagus. Iktikaf itu wakofa, berhenti segala aktivitas, hanya khusus untuk ibadah, doa, zikir, silahkan. Berapa lama iktikaf itu? Minimal 50 ayat baca Quran. Jadi antara setengah jam sampai 1 jam. Zaman Nabi sampai seharian semalaman karena libur waktu itu. Jadi iktikaf tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok, karena mencari nafkah lebih besar pahalanya dibandingkan iktikaf. Ibadah sosial lebih besar dibandingkan dengan iktikaf. Sayyidina Ibnu Abbas sempat lagi iktikaf di masjid, dicari tidak ada. Kata Nabi, cari Ibnu Abbas ada di mana. Dicari, ternyata sedang sedekah Pak ke anak-anak yatim di kampung-kampung. Sampai sengaja anak yatim itu mencium tangan Ibnu Abbas sebagai tanda terima kasih. Ya Rasulullah, Ibnu Abbas tidak iktikaf, sedang ibadah sosial. Kata Nabi, siapa yang menggembirakan yatim piatu di penghujung bulan Ramadan, nilainya lebih dari 5 tahun iktikaf di masjid. Jadi jangan terjebak dengan ritual sementara sosial dilupakan. Punten dinas perhubungan, mungkin teman-teman yang di lapangan bisi aliran, bisi segala macam, itu pahalanya lebih besar. Karena itu Bapak Ibu saya termasuk, semoga Ramadan tahun ini doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memudahkan, mangga kayak saya mamanya. Tadi malam tahajud khusus tahajud anak pertama, lebih habib khususan ya Allah pun anak Nida Fauzia suaminya Rifki, cucu gini-gini. Nanti besok tahajud lagi anak kedua Nada, yang ketiga nanti tahajud lagi boleh. Jadi namanya manhajud doa, di program dalam doa. Karena kalau tidak di program begitu, pas ngadoa terbayang pak kebutuhan kita. Aina teh ya Allah teranglah kebutuhan abdi wassalam geus untuk nanti. Nah, untuk ini kesempatan baik untuk berdoa karena kita butuh energi ilahi. Kita butuh campur tangan ilahi. Dan energi ilahi itu akan datang, campur tangan Allah akan datang dengan kekuatan doa. Ada yang menyebut katanya sayyidu doa. Doa rajanya doa itu bulan Ramadan. Pas ya? Terus ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kembalikan ke Pak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad.